Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masuk ke materi selanjutnya. Ada dua materi hari ini yang akan Ibu bawakan, ya, yaitu tentang probabilitas 2, peluang bersyarat, dengan tema peluang bersyarat dan distribusi peluang pertama yaitu binomial. Kenapa Ibu rapel materinya? Karena materinya singkat ya, jadi bisa digabung dalam satu setengah jam ke depan. Nah, kita langsung saja. Jadi setelah kita mampu mengetahui bagaimana cara menghitung peluang suatu kejadian pada probabilitas pertama, maka selanjutnya ada lagi yang namanya peluang bersyarat. Jadi kita akan menghitung peluang suatu kejadian berdasarkan syarat tertentu. Jadi ada syarat-syaratnya, ya. Nah, sebelum masuk ke situ, kita bahas kembali dulu tentang hukum penjumlahan atau teori himpunan dalam matematika. Nah, kalau kalian lihat diagram Venn seperti ini adalah teori himpunan ya, di mana ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan semesta, yang dimana kalau bentuknya seperti ini, dia adalah saling teriris ya, atau ada anggota di himpunan A sama dengan yang ada di anggota himpunan B. Nah, kalau terpisah, berarti itu disebut dengan himpunan terpisah. Nah, ini bisa kita kerjakan peluangnya, yang dimana masing-masing peluang A dan peluang B ini saling mempengaruhi. Nah, jika A dan B adalah dua kejadian yang saling bergabung, seperti ini bentuknya, ya, teriris atau intersection, maka kita bisa menghitung peluang gabungannya, ya, yang di sini peluang A gabung B sama dengan, maksudnya ini semua peluang A gabung B sama dengan rumusnya itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurang dengan peluang irisan dari A iris B. Nah, jadi peluang semua kejadian A gabung B rumusnya seperti ini. Nah, kalau kejadiannya saling bergabung. Nah, bagaimana kalau kita mau menghitung peluang A dan B tapi dia saling terpisah, lingkarannya terpisah ya, himpunannya terpisah, tidak teriris seperti ini, maka rumusnya ya seperti ini saja, peluang A ditambah peluang B, dihilangkan peluang iris B-nya karena tidak ada diketahui peluang iris B-nya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ya ini kalau kita mau misalnya ini contoh dua himpunan ya. Nah, bagaimana kalau lebih dari dua himpunan? Maka ya rumusnya seperti ini saja. Kita ubah ya, misalnya A1 gabung A2 gabung hingga AN, maka rumusnya peluang A1 ditambah peluang A2 ditambah peluang A3 dan seterusnya sampai peluang AN. Nah, itu kalau saling terpisah. Nah, sehingga ketika dijumlahkan semua peluang A1, A2 hingga AN tersebut, maka itu disebut dengan peluang semesta. Yang jumlahnya dari peluang semesta itu adalah 1. Nah, kemudian bila A dan A komplemen, jadi ini maksudnya A komplemen ya, negasi atau komplemen, dua kejadian yang satu merupakan komplemen lainnya, maka peluang A ditambah dengan peluang A komplemen itu sama dengan 1. Ya. Jadi misalnya seperti ini, yang dari gambar tadi, ya di sini ada peluang A, kemudian A komplemennya itu adalah yang di luar A. Nah, ketika dijumlahkan A dengan A komplemen, maka itulah satu peluang semesta yang jumlahnya adalah 1. Jadi total dari peluang semua kejadian itu adalah 1. Jadi kalau lebih atau kurang berarti ada yang Anda salah hitung peluang di antara salah satu kejadian tersebut. Ya. Nah, kemudian ini ada contoh, misalnya pada sebuah dadu kita lempar. Nah, bagaimana probabilitas untuk hasil akhir mata dadu yang genap? Ya, yang seperti kita ketahui dadu itu ada 6 matanya ya. Ada mata 1, mata 2, 3 hingga 6. Nah, yang termasuk genap itu adalah yang mata genap ya. Ada 2, 4 dan 6. Nah, ini peluang untuk mata 2 adalah 1 dari 6 mata dadu ya. Jadi ditulis 1/6.
Kemudian peluang untuk mata 4 pada sebuah dadu itu hanya 1 juta, mata 4-nya jadi 1/6 juga. Nah, begitu juga dengan peluang mata 6. Hanya 1 mata 6-nya dadu dari 6 matanya itu jadi 1/6. Nah, karena ini adalah kita melempar dadu secara terpisah, jadi pelemparan pertama, pelemparan kedua, pelemparan ketiga itu terpisah, maka ini bisa disebut dengan peluang terpisah, ya, atau peluang saling asing. Nah, rumusnya tadi seperti yang tadi adalah peluang A1 tambah peluang A2 hingga peluang AN. Jadi semuanya kita tambahkan saja. 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 sama dengan 3/6. Diperkecil jadinya 0,5. Jadi jawabannya seperti itu ya untuk peluang dari kejadian genap, untuk hasil akhir genap pada sebuah dadu. Nah, ada lagi contoh lain. Nah, ini kita mau lihat peluang yang beriris ya, atau saling bergabung. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat contohnya. Peluang seorang mahasiswa lulus matematika adalah 2/3. Dan peluang ia lulus bahasa Inggris adalah 4/9. Nah, bila peluang lulus sekurang-kurangnya satu pelajaran di atas adalah 4/5, jadi sekurang-kurangnya. Ya, berarti salah satu dari matematika atau bahasa Inggris adalah 4/5. Berapa peluang ia lulus kedua pelajaran itu? Berarti dua-duanya ya, digabung. Nah, bila M itu kita sebut dengan kejadian lulus matematika, jadi kita singkat, M itu lulus matematika, dan E adalah kejadian lulus bahasa Inggris, English ya. Jadi rumusnya peluang dalam kurung M gabung E sama dengan sesuai dengan rumus yang tadi, yang di atas. Nah, ini. Peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurang peluang A iris B. Nah, ini maksudnya adalah yang peluang salah satu tadi. Peluang A atau peluang B. Nah, kita masukkan nih sesuai dengan yang diketahui di soal. Peluang M adalah 2/3, ditambah peluang English adalah 4/9, dikurang peluang salah satunya, yaitu M iris English, matematika iris English 4/5. Nah, gimana caranya menjumlahkan pecahan yang berbeda penyebutnya, Dek? Kalian apakan Ki dulu? Disamakan dulu penyebutnya. Iya. Siapa yang bicara? Yang bicara tadi? Amelia, Bu. Amelia. Kelas berapa, Amelia? Ini satu, Bu. Kelas B1. Iya, Bu. Iya. Apa lagi? Statistika ya. Disamakan apanya, Amel? Penyebutnya dulu, Bu. Disamakan semua. Oke. Baru Amel lihat ini ada penyebut 3, penyebut 9, penyebut 5. Yang mana yang terdekat penyebutnya yang bisa kita samakan? nanti difaktorkan ke itu, Bu. Jadi Oke, faktor-faktor. iya. Kali-kali aja. Kali aja salah Iya, satunya. Bu. Nah, Kan coba dikali. Misalnya 3 kali 9 berapa? 27. 27 bisa dibagi 7. 5? Enggak bisa. Nah, sekarang kita kali lagi. 3 kali 5 bisa 15. 15 bagi 9 bisa? Tidak bisa. Jadi ini lagi yang kita ambil. 9 kali 5? 45. Nah, 45 bisa bagi 3? Bisa, Bu. Nah, jadi penyebut 45 kita ambil. Jadi gimana caranya selanjutnya, Amel? Sama dengan 2/45 ditambah Jangan dulu, Bu, pelan-pelan. Tunggu, Ibu. 45 dibagi 3 kali 45 dibagi 3 dikali 2. Iya, begitu. Tunggu nah, Ibu buka dulu equation-nya. Jadi di sini 45. Berapa untuk yang pertama? 45 bagi 3 berapa? 3 sama dengan 15. Ya, 15 kali 15 kali 2, 30. Oke, jadi yang pertama adalah 30/45. 45.
Oke. tambah Ya, Amel. Selanjutnya, 45 dibagi 9 kali 4. ya, berapa itu? 45 bagi 9? 45 bagi 9, 5, Bu. Oke, selanjutnya 5 kali? 4 sama dengan 20. Oke, di sini 20. Selanjutnya, tambah lagi. Kur- Dikurang ya, bukan. kurang. Berapa lagi? 45 bagi 45 bagi 5 berapa? 9. Oke, 9 dikali 4 lagi. Berapa hasilnya? 36. Oke, 36. Jadi didapat hasilnya seperti ini. Maka sudah bisa ke bawah. Kita jumlahkan dulu. 30 tambah 20 berapa, Mel? 50, Bu. Oke, 50. Selanjutnya dikurang 36. Jadi hasilnya? 14. Iya, 14/45. Jadi ini jawabannya ya. Jadi sudah tahu Mita Iya, Bu. semuanya? Sudah tahu semuanya toh dapat dari mana ini 14/45. Jadi caranya seperti ini, Dek. Disamakan dulu penyebutnya semua, lalu pembilangnya kita kalikan, setelah itu diproses ya, dioperasikan, dijumlahkan lalu dikurangi. Maka hasilnya untuk peluang lulus kedua pelajaran itu adalah 14/45. Ya, boleh juga kita nyatakan dalam bentuk desimal supaya bisa lebih kelihatan lagi berapa persentasenya ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Ya, ini adalah peluang dari kejadian yang terpisah ya. Lagi-lagi contohnya adalah sebuah dadu. Nah, misalnya pertanyaannya, berapa peluang mendapatkan jumlah 7 atau 11 bila sepasang dadu dilemparkan? Nah, dari pertanyaan ini kita pilah-pilah dulu yang mana yang diketahui ya. Nah, misalnya A adalah kejadian munculnya jumlah 7. Nah, jumlah 7 dalam sebuah dadu itu kita sebut dengan peluang A ya. Nah, coba kita cakar-cakar dulu di sini ya. Ya, di sini aja. Apa tadi? Jumlah 7. Nah, misalkan di sini adalah peluang A, dadu 1 ya. Jangan A. Kita sebut dadu 1. Ini dadu kedua. Nah, dadu 1 itu kan ada matanya, tolong sini deh. Jangan begini. Nanti kalian bingung. Yang sebelah kiri nanti mata untuk dadu yang pertama ya. Ini 1, 2, 3, 4. Sorry kalau tulisannya jelek dan miring-miring. 5, 6. Ini untuk dadu 1 ya. Nah, selanjutnya dadu kedua kita tulis juga matanya seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sekarang kita yang kalau kita mau tarik-tarik garis seperti ini menjodohkan ya. Kita jodohkan mata dadu yang pertama dan mata dadu yang kedua ini yang bisa mendapatkan jumlah 7. Nah, yang mana dulu yang kita pasangkan? Mata dadu yang mana dulu? Perpasangan yang mana dulu? 16. Iya, 1 dengan 6. Nah, sudah 1 nih kita dapat. Yang mana lagi? 25. Oke. 2 dengan 2. 3 dan 4. Oke, 3 dan 4. Yang mana lagi, Dek? 4 dan 3. 4, 3. 5 dan 2. 6 dan 1. Oke. Jadi apa ini jumlah perpasangan yang kita dapatkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nah, jadi sehingga peluang kejadian munculnya jumlah 7 atau peluang A sama dengan 6 dari, nah untuk total perpasangan dari mata dadu 1 ke mata 6 ini adalah 36 ya. Dari mana itu 36? 6 dikali 6. Karena 1 ini bisa kita pasangkan ke 1 sebanyak 6 kali. 2 juga bisa kita pasangkan sebanyak 6 kali. 3 juga bisa dipasangkan sebanyak 6 kali. Jadi semua elemen yang ada di sini bisa dipasangkan ke semua elemen yang ada di dadu yang kedua. Jadi total perpasangannya itu adalah 36. Maka
Yang kita hitung adalah jumlah 7 saja, adanya 6, maka peluang A sama dengan 6/36. Bisa dipahami nih, Dek? 6/36? Bisa, Bu. Oke, yang selanjutnya bisa kita perkecil menjadi 1/6. Masing-masing dibagi 6. 6 dibagi 6, 1. 36 bagi 6, 6. Ya. Nah, selanjutnya peluang B lagi. Yang mana itu peluang B? Yang berjumlah 11. Nah, sekarang kita hapus dulu ini perpasangannya. Selanjutnya, ya. Selanjutnya, ya. Selanjutnya yang peluang jumlah 11 lagi. Yang mana perpasangannya 5 peluang tambah 6. jumlah 11? 56. 56 dengan 6 sama 5. 6 sama 5. Itu aja ya. Iya, jadi berapa perpasangannya? 2. 2. Ya, jadi 2/36. Ini bisa kita perkecil jadi masing-masing bagi 2, 2 bagi 2 1, 36 bagi 2 18. Nah, sehingga untuk sepasang dadu ini disebut dengan kejadian yang terpisah ya karena beda antara dadu pertama dan dadu kedua. Nah, jadi kenapa seperti itu? Karena jumlah 7 dan jumlah 11 tidak mungkin terjadi bersamaan pada satu kali lemparan. Nah, jadi jumlah 7 dan jumlah 11 disebut kejadian yang terpisah, sehingga bisa kita kerjakan menggunakan rumus yang tadi. Yang mana itu? Yang tadi yang di atas, yang terpisah, yang tidak ada irisannya. Nah, jadi cuman A dan B saja yang kita jumlahkan. Jadi rumusnya peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B saja. Tidak ada dikurang irisan karena dia terpisah. Nah, silahkan masukkan nih tadi. Peluang A 6/36, peluang B 2/36. Karena sudah sama penyebutnya, maka langsung saja kita jumlahkan. 6 tambah 2 sama dengan 8/36. Setelah itu diperkecil masing-masing dibagi 4. Nah, jadi 8 bagi 4, 2, 36 bagi 4, 9. Nah, jadi jawaban untuk berapa peluang mendapatkan jumlah 7 atau 11 bila sepasang dadu dilemparkan adalah 2/9. Sampai sini bisa dipahami? Iya, Ibu. Oke. Oke, lanjut. Peluang bersyarat. Nah, setelah kita memahami bagaimana hukum penjumlahannya, maka sudah bisa kita masuk ke peluang bersyarat. Ya, jadi peluang bersyarat ini sangat bermanfaat ya untuk kita sebagai dasar dalam memahami sebuah hukum kaidah peluang ya, di mana ini nanti teori ini akan kalian gunakan pada mata kuliah kecerdasan buatan. Ya, jadi di mata kuliah kecerdasan buatan nanti semua kaidah tentang himpunan, peluang itu akan kalian gunakan kembali. Maka itulah sebabnya kenapa mata kuliah statistika ini ada dalam salah satu mata kuliah kalian di jurusan teknik informatika. Jadi Yengki bilang, aduh kenapa ini sudah lepas Maki dari matematika dasar, semester 3, ada lagi statistika. Kapan kita lepasnya dari matematika di? Nah, jadi teknik informatika itu sangat erat kaitannya dengan ilmu matematika ya. Jadi mau tidak mau kalian harus bisa memahaminya karena algoritma, kecerdasan buatan, dan lain-lainnya semua mata kuliah yang di tingkat-tingkat atas atau di semester-semester atas itu semua menerapkan ilmu matematika. Nah, siapa ini mencoret-coret? Ayo, siapa yang mencoret-coret di situ? Atika tadi namanya. Jangan coret-coret ya. Nah, nanti temannya tidak fokus. Ya, jadi bagaimana itu peluang bersyarat? Jadi peluang bersyarat itu menghitung peluang suatu kejadian berdasarkan peluang kejadian lain yang telah terjadi. Nah, misalnya peluang bersyarat B bila A diketahui. Jadi penulisannya seperti ini. Peluang bersyarat B bila A diketahui. Jadi A-nya diketahui, yang mau kita yang mau ditanyakan itu adalah peluang B. Nah, jadi ini yang mau dicari. Peluang B jika diketahui peluang A. Nah, seperti itu. Jadi rumusnya gimana? Nah, jadi rumusnya peluang B syarat A, bisa juga seperti itu bacanya. Peluang B syarat A sama dengan peluang A iris B dibagi peluang A.
Nah, itu kalau A-nya yang diketahui. Nah, gimana kalau B-nya yang diketahui terus A-nya yang ditanyakan? Ya, tinggal dibalik aja. Peluang A syarat B sama dengan peluang A iris B dibagi peluang B. Ya, karena ini yang diketahui. Nah, jadi itu yang ini yang kita mau cari tahu peluang A-nya. Nah, kita lihat bagaimana contoh penerapannya. Nah, contohnya, anggap dipilih satu orang secara acak. Nah, ini adalah tabel tentang peluang dari jumlah laki-laki dan jumlah perempuan yang bekerja dan menganggur. Nah, hitung peluang bersyarat, peluang menganggur, syarat bekerja dari 900 sarjana dalam tabel berikut. Nah, kita mau lihat contohnya untuk yang pertama dulu ya. Nah, peluang menganggur, syarat bekerja. Nah, untuk laki-laki, peluang menganggur syarat bekerja berarti menganggurnya yang mau ditanyakan. Yang diketahui adalah yang bekerjanya. Nah, jadi rumusnya peluang M iris E dibagi peluang E. Ini salah ya, harusnya peluang E. Sama dengan, nah yang di atas ini peluang M iris E, itu adalah di dalam tabel ini yang kita ambil. Nah, sementara yang di bawahnya itu adalah total jumlah E. Ini, total jumlah E. 460 tambah 140 sama dengan 600. Nah, jadi jumlah E yang juga termasuk menganggur adalah 460. Ini 460 dibagi total jumlah E, 600. Jadi 460 dibagi 600 diperkecil, masing-masing dibagi berapa ini? Masing-masing dibagi 200 ya. 20. Masing-masing dibagi 20, hasilnya 23 dibagi atau per 30. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat lagi contoh yang lain. Nah, seperti ini. Contoh kedua. Peluang suatu penerbangan berangkat tepat pada waktunya adalah, kita sebut peluang berangkat itu adalah PD sama dengan 0,83. Itu yang sudah. Nah, kita ulangi, peluang suatu penerbangan reguler berangkat tepat pada waktunya itu kita sebut dengan peluang D, departure ya, berangkat. Cocok nih, departure penyebutannya. Sorry kalau salah-salah penyebutannya, di peluang departure atau berangkat tepat pada waktunya adalah 0,83. Kemudian peluang penerbangan itu mendarat tepat pada waktunya, jadi kita sebut dengan peluang arrive atau mendarat sama dengan 0,92. Dan peluang penerbangan itu berangkat dan mendarat tepat pada waktunya, ya karena ini kedua-duanya berangkat dan mendarat, maka itu disebut dengan peluang D iris A sama dengan 0,78. Pertanyaannya, hitunglah peluang bahwa suatu pesawat pada penerbangan itu A mendarat pada waktunya bila diketahui berangkat pada waktunya. Jadi ini yang mau ditanyakan. Peluang apa tadi mendarat A ya, peluang A syarat D. Nah, maka penulisannya seperti ini. Peluang A syarat D. Nah, karena D yang diketahui, maka dia yang menjadi penyebut. Kemudian yang di atas itu adalah peluang D iris A. Nah, masukkan Maki, peluang D iris A atau A iris D itu sama aja, jadi 0,78. 0,78 dibagi peluang D. D tadi adalah 0,83. Jadi silakan dibagi 0,78 dibagi 0,83, hasilnya adalah 0,94. Jadi peluang pesawat itu mendarat pada waktunya bila diketahui pesawat berangkat pada waktunya adalah 0,94. Jadi hampir semua pesawat mendarat tepat pada waktunya itu 0,94 jika berangkat tepat pada waktunya juga. Seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua, berapa peluang pesawat berangkat pada waktunya bila diketahui pesawat mendarat pada waktunya? Jadi ini peluang berangkat tadi adalah departure, yang diketahui adalah arrive. Jadi peluang D syarat A. Sama dengan, masukkan lagi rumusnya peluang D iris A, karena ini yang diketahui maka ini yang jadi penyebut, peluang A. Peluang D iris A sama tadi 0,78 dibagi peluang A. A tadi adalah mendarat atau arrive 0,92. Jadi masukkan Maki di bawah 0,92, 0,78 dibagi 0,92 sama dengan 0,85. Jadi
peluang pesawat berangkat tepat waktu bila pesawat itu mendarat pada waktunya adalah 0,85. Jadi agak lebih kecil peluangnya dibanding yang mendarat tadi, ya, untuk yang berangkat. Nah, seperti itu. Bisa diketahui, bisa dipahami, Dek, untuk peluang bersyarat? Iya, Ibu. Oke, selanjutnya dua kejadian A dan B dikatakan bebas. Nah, ini misalnya kalau tidak saling terpengaruh, ya, tidak saling mempengaruhi. A dan B terpisah. Nah, maka untuk rumusnya itu peluang B syarat A itu bisa disamakan dengan peluang B saja, ya, yang ini saja, tanpa kita tanpa kita butuhkan peluang A tersebut. Atau bisa juga peluang A syarat B bisa juga langsung kita samakan dengan peluang A jika dia terpisah, ya, terbebas, tidak saling mempengaruhi. Nah, contohnya pengambilan 2 kartu berturut-turut dengan pemulihan. Ya, maksudnya itu pemulihan adalah dikembalikan. Ya, kita ambil 1 kartu untuk pengambilan pertama, pengambilan keduanya kita kembalikan dulu itu kartu yang sudah diambil. Nah, itu namanya dengan pemulihan. Karena sebentar juga ada pertanyaan tanpa pemulihan. Ya, tanpa pemulihan itu kita ambil 1 kartu pada pengambilan pertama, pengambilan keduanya berarti sudah berkurang nih 1 kartu toh, karena kita tidak kembalikan itu kartu yang pertama diambil. Jadi peluangnya itu dia berkurang 1 untuk total peluangnya. Nah, jadi ini dia dengan pemulihan, maka pengambilan pertama dan pengambilan kedua itu sama total jumlahnya. Ya, nah misalnya A merupakan kartu pertama sebuah as dan B kartu kedua sebuah sekop. Nah, kartu pertama dikembalikan sehingga ruang contoh untuk pengambilan pertama dan kedua tetap sama besar, yaitu 52 kartu. Nah, jadi dari 52 kartu, peluang untuk mengambil kartu kartu as, ya, kartu as dan kartu sekop. Nah, yang diketahui kartu as itu dari 52 kartu ada 4, ya. Dari 4 jenis kartu ada 4 asnya, jadi 4 as. Kemudian sekop itu yang jenis sekop yang warna hitam itu ada 13 kartunya. Jadi peluang untuk mendapatkan peluang B syarat A sama dengan 13/52. Apa tadi yang ditanyakan? Peluang B syarat A. Yang ini, ya. Ini B, ini A. Peluang B syarat A, peluang B-nya itu adalah 13 dari 52, itu disamakan dengan peluang B saja. Ini. Jadi peluang B syarat A sama dengan peluang B. Jadi peluang B syarat A itu adalah 13/52, kemudian peluang B itu juga 13/52. Nah, jadi dia dikatakan bebas, karena kita mau ambil sekop, tapi meskipun kita ambil sekop terus ada as juga yang diambil, tapi karena pengambilan pertama dan kedua itu saling bebas, tidak mempengaruhi karena dikembalikan jika kartunya, maka dia sama aja jumlah peluangnya. Ya. Jadi 13/52, 13/52. Nah, selanjutnya ada lagi kaidah perkalian atau multiplikatif. Ya, jadi ini perkalian, misalnya dalam suatu percobaan kejadian A dan B, keduanya terjadi sekaligus. Nah, maka rumusnya adalah peluang A iris B sama dengan peluang A dulu kita ambil, lalu dikali peluang B syarat A. Nah, jadi untuk mengetahui bagaimana peluang A iris B itu, rumusnya adalah cari tahu dulu apakah peluang A diketahui dan peluang B syarat A juga diketahui, baru dikalikan. Nah, begitu juga dengan peluang B iris A. Jadi yang mana yang lebih dulu, maka itu yang duluan peluangnya kita tulis. Nah, di sini dia B duluan, jadi peluang B dulu, lalu dikali peluang A syarat B. Nah, contohnya dari 20 buah sekring lampu, ya, sekring yang untuk kasih nyala lampu, ya. Dari 20 buah sekring, 5 diantaranya rusak. Nah, jika diambil 2 sekring secara acak tanpa pemulihan, nah ini maksudnya tidak dikembalikan. Berapa peluang sekring yang terambil keduanya rusak? Nah, kita pilih-pilih dulu pertanyaannya. Anggap A itu adalah kejadian terambil sekring 1 rusak. Nah, karena kita disuruh ambil 2, ya, jadi ada 2 kejadian. Anggap A kejadian terambil sekring pertama rusak,
B itu adalah kejadian terambil sekring 2 rusak. Maka berapa peluang sekring yang terambil keduanya rusak? Maka kita tulis peluang A iris B. Ya, karena dua-duanya harus rusak. Nah, jadi penyelesaiannya kita gunakan rumus yang pertama tadi ini. Nah, peluang A dikali peluang B syarat A. Berapa itu peluang A-nya? Peluang A-nya itu adalah peluang sekring rusak dari total jumlah sekring. Nah, tadi sekring yang rusak adalah 5. Kemudian total rusak total sekringnya adalah 20. Jadi peluang A itu adalah 5/20. Selanjutnya peluang rumusnya peluang B syarat A. Peluang terambilnya sekring yang kedua rusak dengan syarat yang A sudah terambil. Maka perhatikan Ki, karena di sini tadi peluang total sekring yang rusak ya, ada 5 dari 20. Pengambilan pertama itu peluangnya adalah 5 dari 20. Pengambilan keduanya itu kan tadi tanpa pemulihan toh, jadi berkurang nih peluangnya 1 karena sudah diambil 1 sekringnya. Jadi sisa 4 ya, 4 dari 5 yang rusak tadi. Sisa 4 dibagi ya, karena sekringnya tadi sudah diambil di pengambilan pertama, maka 20 ini juga dikurangi 1. Jadi totalnya menjadi 19. Nah, maka kita kalikan saja 5 kali 4 dibagi 20 kali 19. Ya, atau bisa juga kita perkecil dulu supaya 5/20 ini mendapatkan 1/4. Di sini dia jadi penyebut, di sini dia jadi pembilang, ini bisa dicoret, jadinya sisa 1/19. Nah, jadinya seperti ini. Peluang sekring yang terambil keduanya rusak adalah 1 dari 19. Jadi seperti itu. Nah, kemudian bila dua kejadian A dan B bebas, di mana hasil akhir pada kejadian A tidak mempengaruhi hasil akhir pada peristiwa selanjutnya. Ya, artinya dengan pemulihan ya. Kalau ini tadi dia tanpa pemulihan, berarti ini bersyarat. Nah, kalau ini dia bebas. Nah, bagaimana rumusnya? Maka rumusnya peluang A syarat A iris B sama dengan peluang A dikali langsung saja dikali dengan peluang B. Nah, jadi ya ini ya. Jadi kalau bebas itu A dan B dikatakan bebas kalau ada pemulihan di dalamnya, ya dikembalikan Q. Nah, selanjutnya ya ini sama aja dengan yang tadi. Kita lihat contohnya bagaimana kalau dia bebas atau dengan pemulihan. Nah, contohnya 3 kartu diambil berturut-turut. Berarti ada 3 kartu yang kita mau ambil berturut-turut. Pengambilan 1, pengambilan kedua, pengambilan ketiga. Dan tanpa pemulihan. Oh, tanpa pemulihan berarti ini bukan yang bebas tadi ya. Tanpa pemulihan berarti berkurang Ki total peluangnya untuk pengambilan berikutnya. Nah, tentukan peluang bahwa kartu yang terambil pertama adalah as merah. Pengambilan yang kedua 10 atau jack. Pengambilan yang ketiga lebih besar dari 3 tetapi kurang dari 7. Nah, kita pilih-pilih lagi ini dari pertanyaan. Untuk A1, pengambilan pertama kita sebut A1. Kartu pertama adalah as merah. Nah, as merah itu ada 2 ya. Diamond sama heart. Nah, jadi ada 2 dari total kartu adalah 52. Jadi peluang A1 sama dengan 2 dari 52 kartu. Nah, paham Jack ini, Dek? Peluang A1 2 dari 52. Nah, selanjutnya peluang untuk pengambilan yang kedua. Tapi garis bawahi ini tanpa pemulihan. Berarti total kartunya yang di bawah ini dikurangi 1. Jadinya 51. Nah, sudah kita ketahui nih penyebutnya toh 51. Nah, yang kita mau tahu adalah kartu kedua 10 atau jack. Nah, kartu 10 ada 4, kartu jack ada 4 juga. Jadi 4 tambah 4 hasilnya 8. Nah, jadi peluang untuk pengambilan yang kedua dengan syarat A1 sudah diambil, jadi penulisannya seperti ini. Peluang A2 syarat A1 telah diambil sama dengan 8/51. Paham Jaki ini? Paham Ji yang ini? Iya. Oke, selanjutnya peluang yang ketiga, pengambilan yang ketiga kita sebut sebagai A3. Kartu ketiga adalah lebih besar dari 3, berarti dimulai dari 3 atau 4? Lebih besar dari 3, iya. Lebih besar dari 3, berarti dimulai dari 4.
tetapi kurang dari 7. Berarti 4 sampai Batasnya 6. 6. Berarti 6. kartu 4, 5, dan 6. Kartu 4, 5, dan 6 ada 3 ya. Nah, dikali 4 Ada kartu, 4. iya, dikali 4 jenis kartu, jadi 3 kali 4 hasilnya 12. Iya, 12 dari, nah karena pengambilan ketiga, itu pengambilan kedua tadi sudah dilakukan dan tanpa pemulihan, maka berkurang lagi total kartunya 1. Jadi 51 kurang 1 hasilnya 50. Jadi peluang untuk pengambilan yang ketiga ini, peluang A3 dengan syarat A1 dan A2 telah terambil sama dengan 12/50. Bisa kita pahami yang ini, Dek? Nah, setelah kalian paham ini, maka sudah bisa kita hitung peluang 3 kartu diambil berturut-turut tanpa pemulihan. Masukkan maki rumusnya. Peluang A1 iris A2 iris A3 sama dengan, rumusnya adalah peluang A1 dikali peluang A2 syarat A1 dikali peluang A3 syarat A1 iris A2 sama dengan, masukkan maki ini semua nilainya. 2/52 dikali, ya ini agak berantakan ya. Jadi 2/52 dikali 8/51 dikali 12/50. Ya, silahkan dikali aja semuanya langsung. Nggak usah dikasih perkecil. Pusing nanti. 2 kali 8 kali 12, berapa totalnya? Dibagi 51 kali 50 kali 52. Maka hasilnya adalah 8/5525. Ya, silahkan di kalkulator, maka segitulah hasilnya. Ya. Bisa dipahami untuk ini tanpa pemulihan, menghitung peluang bersyarat. Jadi kalau tanpa pemulihan itu namanya peluang bersyarat. Ya. Nah, sudah sampai di sini materi kita untuk peluang bersyarat. Ada yang mau ditanyakan? Proses perubahan yang dirumus nih, Bu, yang A1 iris A2 iris A3. Perubahan bagaimananya? Dari PA1 dikali PA2, peluang A2 syarat A1 dikali peluang A3 kali A1 iris A2. Iya. Maksudnya? Bagaimana perubahan di situnya, Bu? Rumusnya atau gimana? Iya, rumusnya, Bu. Rumusnya, jadi kalau begini, A1 iris A2 iris A3, berarti ini dulu yang kita hitung, toh peluang A1 lalu dikali ini yang mau dihitung lagi selanjutnya, tapi dengan syarat A1 telah dilakukan. Jadi penulisannya A2 syarat A1. Jadi A2 syarat A1, kayak mundur Ki, begitu. Nah, selanjutnya peluang A3 lagi kita mau hitung, tapi dengan syarat A1 dan A2 telah dihitung sebelumnya. Jadinya penulisannya peluang A3 syarat A1 iris A2. Nah, seperti itu. Berdasarkan rumus yang di atas tadi. Nah, yang ini. Nah, ini yang bebas ya, yang bersyarat tadi. Nah, tadi yang bersyarat, yang di atas tadi. Nah, ini. Nah, ini masih yang bebas. Nah, ini ya, pakai rumus yang ini. Tapi tadi 3 elemen ya, 3 himpunan. Jadi ini rumusnya. Peluang A1 iris A2 iris A3 sampai AK. Jadi rumusnya PA1 dikali PA2 syarat A1 dikali PA3 syarat A1 iris A2 dan seterusnya. Ya, jadi dikurang-kurang 1 terus anunya. Untuk peluang yang selanjutnya kurang 1, tapi kurang 1 dari peluang yang sebelumnya. Nah, sementara untuk yang bebas ya dipisah-pisah aja seperti ini. Peluang A1 kali A2 kali A3 tidak dipengaruhi oleh peluang-peluang yang lain. Nah, sementara yang peluang bersyarat itu dipengaruhi ya, untuk peluang selanjutnya itu dipengaruhi oleh peluang sebelumnya. Seperti itu. Bisa dipahami, Dek? Indah? Iya, Ibu. Oke. Sudah ya? Nah, itu adalah peluang bersyarat. Ini tugasnya sebentar Ibu sebutkan, kita masuk dulu ke materi berikutnya tentang distribusi peluang atau binomial. Ya, jadi apa itu binomial atau distribusi peluang dulu kita bahas. Jadi
probabilitas dalam statistik itu memperkirakan terjadinya peluang yang dihubungkan dengan terjadinya peristiwa tersebut dalam beberapa keadaan. Kemudian distribusi peluang erat kaitannya dengan distribusi frekuensi. Nah, frekuensi dalam distribusi frekuensi diperoleh berdasarkan percobaan atau hasil observasi. Nah, sedangkan frekuensi dalam distribusi peluang, ini adalah distribusi peluang yang akan kita pelajari, merupakan hasil yang diharapkan jika percobaan atau pengamatan telah dilakukan. Ya, jadi distribusi peluang itu terbagi menjadi dua, ada diskrit dan ada kontinu. Nah, untuk di mata kuliah statistika ini yang akan kita pelajari adalah yang diskrit aja, untuk yang kontinu tidak. Nah, peluang diskrit itu yang mana saja? Ada binomial, ada hipergeometrik, dan ada Poisson. Nah, untuk hari ini yang ini kita pelajari. Pekan depan yang dua ini. Nah, jadi apa itu binomial? Ya, jadi binomial itu kita lihat dulu sejarahnya, ditemukan oleh James Bernoulli yang dikenali juga dengan distribusi Bernoulli, ya, sehingga berubah namanya menjadi binomial. Nah, apa maksudnya itu distribusi peluang binomial? Yaitu menggambarkan fenomena dengan dua hasil atau dua outcome, atau yang peluangnya itu bisa kita hitung kalau saling berlawanan, ya. Jadi misalnya ada peluang sukses, berarti ada juga peluang gagal. Nah, bisa juga ada peluang sehat, berarti ada juga peluang sakit. Nah, jadi seperti itu. Kita bisa hitung salah satunya kalau ada lawannya, ya. Seperti itu. Nah, ini juga akan kalian butuhkan ketika menerapkan salah satu mata kuliah di semester berikutnya, yaitu kecerdasan buatan juga, khususnya sistem pakar, ya. Jadi di dalam sistem pakar itu kalian bisa menghitung berapa peluang penyakit ini dari berdasarkan penyakit-penyakit yang lain, seperti itu. Nah, misalnya contoh yang lain, misalnya dalam pelemparan sekeping uang logam. Nah, uang logam itu kan ada dua sisi, ya. Ada gambar, ada angka. Nah, seperti itu. Jadi pokoknya yang ada dua hasilnya atau dua outcome-nya, maka itu bisa kita hitung menggunakan distribusi peluang binomial. Nah, namanya juga dua, ya, binomial. Binomial itu adalah artinya dua. Nah, jadi bagaimana syarat suatu kejadian itu bisa kita hitung menggunakan distribusi binomial? Jadi yang pertama, jumlah trialnya atau percobaannya merupakan bilangan bulat. Ya, contohnya kita mau melempar koin sebanyak 2 kali. Ya, tidak mungkin dalam bentuk desimal, ya, 2,5 kali. Bagaimana itu lempar koin 2,5 kali? Melayang, ya. Tidak mungkin. Jadi kalau percobaannya bisa dilakukan sebanyak bilangan bulat, tidak ada pecahan desimal di dalamnya, maka kita bisa menggunakan distribusi binomial. Kemudian yang kedua, setiap eksperimen mempunyai dua outcome. Jadi kalau cuma 2G peluangnya, maka itu bisa kita gunakan teori distribusi binomial. Contohnya sukses atau gagal, laki-laki atau perempuan, sehat atau sakit, setuju atau tidak setuju. Jadi yang cuma dua outcome-nya, ya, atau output-nya. Kemudian syarat yang ketiga, jika peluang keberhasilan kita sebut sebagai P dalam setiap ulangan, nilai P tidak berubah, maka peluang gagal atau Q bisa kita ketahui dengan cara rumus 1 kurang P. Seperti yang kita ketahui bahwa total dari semua peluang semesta itu adalah 1. Jadi kalau salah satu saja yang diketahui, misalnya P, maka Q bisa diketahui dengan rumus 1 kurang P. Begitu juga misalnya kalau Q yang diketahui, peluang gagalnya yang diketahui, maka P bisa juga dihitung dengan rumus 1 dikurang Q. Ya, tinggal dibalik aja. Nah, kemudian syarat yang keempat, setiap percobaan bersifat bebas satu dengan yang lain. Berarti tidak bersyarat, ya, tidak saling mempengaruhi atau ada pemulihan, ya, seperti itu. Nah, jadi itu adalah keempat syarat sehingga suatu kasus bisa kita selesaikan dengan distribusi peluang binomial. Nah, selanjutnya bagaimana rumus dari distribusi peluang binomial ini? Ini rumusnya. Jadi binomial dalam kurung X, NP. X itu adalah X itu adalah indeksnya, ya. Indeks ke 0, ke 1, ke 2, hingga ke N. Kemudian N itu apa? N itu adalah banyaknya percobaan.
Kemudian P itu apa? Adalah peluang berhasil. Nah, jadi binomial X and P sama dengan C and X. Nah, apalagi itu C? C itu adalah rumus kombinasi. Kombinasi. Iya. Jadi kita menerapkan rumus kombinasi di distribusi peluang binomial. Nah, jadi C, N, X. Kombinasi NX. N itu adalah percobaan, X itu adalah banyaknya keberhasilan dalam suatu percobaan. Dikali P. Nah, P tadi adalah peluang berhasil pangkat X. Kemudian dikali Q. Q itu adalah peluang gagal pangkat N kurang X. Ya, jadi ini adalah pangkat ya, ini juga pangkat. Nah, supaya lebih jelas, kita langsung saja lihat contohnya. Nah, sebelum ke contoh, kita lihat ini ada bagaimana cara membedakan antara peluang berhasil dan peluang gagal. Jadi, peluang gagal itu tidak selamanya yang bermakna konotasi negatif ya. Ya, jadi boleh jadi peluang gagal itu bermakna positif. Nah, kenapa seperti itu? Karena yang akan menjadi peluang gagal itu adalah yang yang akan menjadi peluang berhasil itu adalah yang ditanyakan. Ya, jadi apa yang ditanyakan maka itulah kejadian sukses atau P. Ya, jadi kalau siapa tahu yang ditanyakan berapa peluang mahasiswa yang tidak lulus, nah maka yang tidak lulus itu kita sebut sebagai P, ya, atau kejadian sukses. Nah, sementara yang lawannya tidak lulus adalah lulus, maka yang lulus itu adalah peluang Q, ya, seperti itu. Jadi P itu adalah peluang yang ditanyakan, Q itu adalah peluang yang diketahui, seperti itu. Nah, selanjutnya contohnya, tentukan peluang mendapatkan mata 1 muncul 3 kali pada pelemparan 5 kali sebuah dadu setimbang. Nah, berarti ada 2 dadu, ya. Nah, selanjutnya kejadian sukses atau berhasil adalah mendapat mata 1 karena ini yang ditanyakan. Jadi ini adalah peluang P, ya, P. Nah, selanjutnya kita pilah-pilah dulu. X-nya sama dengan 3, X-nya itu berasal dari mata 1 muncul 3 kali. Ya, karena ini yang kita mau ketahui. Ya. Jadi X itu adalah 3. Selanjutnya N itu adalah total percobaan ya, atau total pelemparan. Berarti total pelemparannya 5 kali, maka N sama dengan 5. Nah, selanjutnya peluang P itu yang ditanyakan mata 1. Nah, mata 1 dari 6 mata dadu itu peluangnya adalah 1 dari 6. Nah, jadi peluang P sama dengan 1 per 6. Selanjutnya, Q tidak diketahui di sini, tapi bisa kita dapatkan dari pertanyaan tadi, mata 1. 1 per 6, maka Q sama dengan 1 dikurang P, yaitu 1 kurang 1 per 6. Jadi hasilnya kita samakan dulu penyebutnya. 1 itu sama dengan 6 per 6 dikurang 1 per 6. Jadi hasilnya 5 per 6. Selanjutnya masukkan lagi ke rumusnya, karena semua sudah diketahui. Ada X, ada N, ada P, dan ada Q. Nah, selanjutnya masukkan rumusnya. B, binomial X, N, P sama dengan kombinasi NX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Masukkan lagi masing-masing nilainya. Binomial dalam kurung X-nya itu 3, N-nya itu 5, P-nya itu 1/6. Sama dengan kombinasi NX. N-nya itu 5, X-nya itu 3. Kemudian dikali P. P tadi adalah 1/6 pangkat X. X adalah 3. Jadi 1/6-nya kita dalam kurungkan, lalu pangkatnya di luarnya. Ya. Kemudian dikali Q. Q tadi adalah 5/6. Dalam kurung 5 per 6, lalu pangkatnya itu adalah N kurang X. N-nya 5, X-nya 3. Jadi 5 kurang 3, hasilnya 2. Nah, sekarang kita kerjakan dulu masing-masing. Kombinasi 5 dari 3. Berarti rumusnya adalah, masih ingat rumus kombinasi? Bagaimana rumus kombinasi yang lalu? N faktorial per Dibagi per R faktorial dikali N kurang R faktorial. Iya, mantap sekali Indah ya. Bagus ingatannya Indah. Ibu saja tidak ingat. Ya, jadi R-nya itu adalah X di sini ya. Nah, jadi R kita ganti jadi X. Nah, jadi N faktorial dibagi X faktorial dikali
N dikurang N. X dalam kurung faktorial. Ya. Nah, jadi N faktorialnya berapa tadi? N 5. Jadi 5 faktorial dibagi apa tadi? X faktorial. X-nya adalah 3, jadi 3 faktorial dikali dalam kurung N kurang X, berarti 5 kurang 3, hasilnya 2. 2 faktorial. Dikali, nah ini perpangkatan ini bagaimana caranya? Ya, bisa kita lihat ini kan sama penyebutnya ya. Atau ini adalah perkalian, caranya bisa seperti ini. Ini 1 pangkat 3, kalau 1 pangkat 3 kan sama gitu, satu hasilnya bisa langsung dikali 5 per 2. 5 pangkat 2. Jadi hasilnya langsung saja 5 pangkat 2. Nah, berasal dari 1 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. 1 pangkat 3 itu sama aja hasilnya 1, jadi 1 dikali 5 pangkat 2, ini bisa kita hilangkan satunya saja, jadi tersisa 5 pangkat 2 dibagi, nah yang menjadi acuannya yang kita lihat itu yang sama, ya, yang sama penyebutnya. Ini 6 sama penyebutnya, jadi bisa kita tulis saja satu kali, yang pangkatnya kalau dia berupa perkalian maka pangkatnya ditambahkan. 3 tambah 2 hasilnya 5. Jadi cara cepatnya bisa seperti itu. Tapi kalau tidak mau bingung ya tidak apa-apa. Silahkan kalian kerjakan dulu ini 1/6 pangkat 3 lalu dikali 5/6 pangkat 2. Tidak apa-apa. Tapi bisa juga cara cepat seperti ini. Ya. Jadi hasilnya setelah kita dapat penyederhanaannya, kita hitung ini masing-masing faktorial. 5 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kita kerjakan dulu ya. Jadi untuk yang ini saya jabarkan di sini. 5 dikali 4 dikali sampai berapa faktorial, kita lihat penyebutnya yang tertinggi. Berapa penyebutnya yang tertinggi? 3. Iya, jadi berhenti sampai di 3 faktorial. Dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. Ini kan kecil gitu nilainya, jadi langsung saja. 2 kali 1, 2. Ya, tidak ada lagi faktorialnya. Nah, selanjutnya kita coret-coret nih. 3 faktorial, habis. Selanjutnya yang mana lagi yang bisa kalian coret? 4 bagi 2. 4 bagi 2. Bagi 2. Bisa? 2. 2. Jadi perkalian ini tersisa 5 kali 2. Hasilnya adalah 10. Ya. Nah, jadi paham gitu dari mana ini dapat 10? Dari sini. Selanjutnya dikali, ya ini silakan dipecahkan atau dihitung pakai kalkulator. 5 pangkat 2, 25. Dibagi 6 pangkat 5, sekian. Jadi 25 bagi 6 pangkat 5 hasilnya adalah 0,003215. Selanjutnya dikali 10, ya karena ini dikali 10 jadi maju saja satu kali untuk angka di belakang koma. Jadi kita coret satu nolnya jadi sisa 0,03215. Nah, seperti ini cara menghitung binomial. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ji? Ya, supaya lebih mahir lagi, kita lihat contoh yang lain. Nah, ini. Contoh peluang seorang mahasiswa membolos adalah 6/10. Jika terdapat 5 mahasiswa, berarti N-nya 5. Berapa peluang terdapat 2 orang mahasiswa? Berarti X-nya 2. Yang tidak membolos. Nah, ini yang ditanyakan. Tidak membolos. Nah, sekali lagi, kejadian sukses itu bukan berarti konotasinya harus positif. Ya, boleh jadi dia konotasinya negatif seperti ini, tidak membolos. Ya, jadi apa tadi yang ditanyakan ini tidak membolos berarti ini adalah P. Ya, yang diketahui adalah Q. Nah, karena ini yang ditanyakan P, maka ini adalah Q. Jadi peluang Q sama dengan 6/10 atau 0,60. Nah, karena Q sudah diketahui, maka P bisa kita dapatkan dengan rumus P sama dengan 1 kurang Q. Nah, Q tadi 0,60, jadi 1 kurang 0,60. Jawabannya adalah 0,40. Selanjutnya X sama dengan 2 berasal dari pertanyaan. Berapa peluang 2 orang mahasiswa? Nah, jadi X sama dengan 2. Kemudian N sama dengan 5 berasal dari total mahasiswa, yaitu 5. Nah, selanjutnya
Q sudah ada, P sudah ada, X dan N sudah ada, maka sudah bisa kita masukkan ke rumus binomial. Binomial dalam kurung X, N, P sama dengan kombinasi NX, N-nya 5, X-nya 2 dikali, apa tadi? P ya, P pangkat X. P-nya itu adalah 0,40 pangkat X, X-nya 2, dikali Q pangkat N kurang X. Q-nya itu 0,60 pangkat N kurang X. N-nya 5, X-nya 2, berarti 5 kurang 2, hasilnya 3. Nah, silakan masukkan ke rumusnya, bla bla bla, sehingga hasilnya 0,3456. Sudah, ada yang mau ditanyakan? Untuk ini? Nah, jadi kuncinya binomial itu yang penting kalian paham yang mana P, yang mana Q. Jangan terbalik-balik. Jadi P itu adalah yang ditanyakan, Q itu yang diketahui. Ya. Sudah. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Untuk binomial. Nah, ini adalah yang selanjutnya pengerjaan binomial menggunakan tabel. Ya, cuman kita tidak ada disajikan tabel, jadi mau tidak mau kalian harus menghitungnya dengan secara rumus, ya. Nah, ini ada lagi contoh lain. Suatu perusahaan pengiriman paket terikat perjanjian bahwa keterlambatan paket akan menyebabkan perusahaan harus membayar biaya kompensasi. Jika peluang setiap kiriman akan terlambat adalah 0,20, ini adalah yang diketahui. Bila terdapat 5 paket, berarti ini adalah N, ya. Hitunglah probabilitas. Nah, ini yang mau ditanyakan. A, tidak ada paket yang terlambat, berarti X-nya sama dengan 0, sehingga perusahaan tidak membayar biaya kompensasi. Nah, jadi X-nya diketahui 0, N-nya 5, yang diketahui Q 0,20, nah, berarti apa tadi yang ditanyakan ini? Hitunglah probabilitas tidak ada paket yang terlambat, berarti ini adalah P-nya, ya. Sementara ini Q. Nah, maka masukkan Q ke rumus ini. Ya. Ada perhitungannya di sini? Tidak ada. Ya, siapa yang bisa hitung ini pakai rumus? Jadi binomial XNP. Nah, sementara di sini dia P-nya 0,2. Nah, ini peluang terlambat. Peluang terlambat itu adalah 0,20. Ya, jadi paket yang terlambat. Jadi yang ditanyakan itu adalah terlambat P, ya. Nah, sementara kita belum mengetahui yang Q-nya, maka ini adalah P, Q adalah yang tidak terlambat. Berarti Q sama dengan 1 kurang P. Berapa Q-nya? 0,8. Jadi silakan masukkan ke rumus. Siapa yang bisa hitung? Kita pakai, ini nggak bisa pakai whiteboard, Di. Oh, ini bisa pakai ini. Pakai teks. Nah, sini aja. Siapa yang bisa kerja ini pakai rumus? Saya kasih ke atas dulu. Ini dia langsung 0,3277 karena lihat di tabel. Nah, bagaimana kalau kita pakai rumus? Binomial dalam kurung. Jadi apa tadi? X-nya 0. Ini aja ya, kita tulis kembali. X-nya adalah 0. Titik koma. N. N-nya adalah 5 paket. Jumlah paketnya 5. Kemudian P-nya itu adalah karena ini yang terlambat, atau paket yang terlambat, berarti P-nya yang ditanyakan itu adalah P, berarti P-nya adalah 0,2 karena di sini peluang setiap kiriman yang akan terlambat. Jadi P-nya itu adalah 0,20. Sama dengan masukkan lagi ke rumusnya. Nggak bisa di sini pakai equation, Di. Nah, itu taruh saja di sini. Kita pakai equation yang di sini saja. Ayo, siapa yang bisa? Ibu tinggal tuliskan saja kalian yang sebutkan. Kenapa di sini posisinya? Iya, saya mau di sini. Nah, kita pakai rumus. Bukan ini. Kombinasi. Kombinasi apa tadi di atas? N dari
X. X. Ya, 5 dari 3. Selanjutnya dikali, berapa tadi rumusnya? P pangkat P, berarti P-nya 0,20. Pangkat X. P-nya 0,20 pangkat X. Cocomi X. Pangkat X. Halo, Cocomi. P pangkat X ya. Bukan pangkat N. Iya, oke. Selanjutnya, Q-nya tadi lawan dari P, berarti 1 kurang 0,20. Nah, masukkan saja langsung. 0, berapa 1 kurang 0,20? 0,8. Oke, 0,80. Pangkat N kurang X. Langsung aja. 5 kurang 3. Hasilnya 2. Ya, selanjutnya. Ya, agak berantakan. Nah, sebelahnya aja dah. Nah, sebelahnya sini aja. Sama dengan masukkan rumus kombinasi. Bagaimana rumus kombinasi? N faktorial berarti 5 faktorial. Dibagi berapa tadi? X faktorial. 3 Di 3 faktorial. faktorial. Iya. Dikali N kurang 2 X. faktorial. Iya, langsung aja 2 2 faktorial. Dikali. Nah, ini yang menarik. 0,2 pangkat 0 berarti hasilnya berapa, Dek? 1. Iya, 1. semua yang berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Dikali 0,80 pangkat 2 berapa? 0,160. Hah? 0,14. 0,8 pangkat 2 berapa? 64. 0,64. Iya, ini saya pakai kali-kali aja deh supaya enggak bingung. Kali. Ya. Sudah, selanjutnya sama dengan, nah ini lagi kita kerja. 5 faktorial. Ya, jadi harus sabar ya. Jangan buru-buru. Kalau kerjakan matematika itu jangan buru-buru. Nanti hasilnya selesai. 3 faktorial dibagi 3 faktorial dikali langsung aja hasilnya 2. Ya, 2 faktorial jawabannya 2. Kemudian dikali 1 kali 0,64 hasilnya 0,64. Iya. Sama dengan, nah ini 10 kita coret-coret. kali 0. Oke, langsung aja 10. 10 kali 0,64. 6,4. 6,4. Berarti ada yang salah. Hah? Nah, apa yang salah? Harusnya ini. X-nya Yang yang 0,80 pangkat mananya salah? 0,80 pangkat 2. Oh, 0,80 pangkat berapa? X-nya salah 0 ya. Kenapa Ibu 3? tadi. Iya, X-nya harusnya 0. Ya. Ini 0. Iya. Terus ini 5 kurang 0 berarti 5. Iya. Salah Maki, 5 faktorial dibagi 0 faktorial. Iya. 5 kurang 0. 5 faktorial. Nah, ini berarti bisa langsung habis aja. Jadi, terus 0,80 pangkat 5 berapa? 0,4. 0,3276. 3276. Oke. Nah, ini kan bisa langsung habis toh? Karena sama aja di atas dan di bawah, jadi langsung aja ini 0. Nah, 0 kah? 1. 1 di, sorry. Aduh, 1. Dikali 1, dikali 0,3276, maka hasilnya adalah 0,3276. Atau sama gini, 0,3277. Iya. Oke, jadi salah kita di kira S-nya masih 3. Berapa tadi? 0,3276. Ya, jadi seperti ini penjabarannya ya. Nah, sehingga hasilnya 0, ya dibulatkan 0,3277 kalau di tabel. Ya, ada yang mau ditanyakan di sini untuk
X sama dengan 0? Jadi jelas. Nah, sekarang kita lihat yang B. Lebih dari 2 paket terlambat. Berarti X lebih dari 2. Nah, kalau seperti ini, kita akan melakukan perhitungan binomial sebanyak untuk X-nya. Yang pertama itu adalah X3, lalu X4, lalu X5. Jadi, kenapa sampai 5? Karena totalnya adalah 5. Nah, jadi untuk bagian B, itu kalian akan melakukan perhitungan binomial sebanyak 3 kali. Jadi binomial yang pertama adalah untuk X3, kemudian binomial yang kedua adalah X4, binomial yang ketiga adalah X5. Nah, kemudian masing-masing binomial kalian jumlahkan. Maka hasilnya itulah total binomial untuk X lebih dari 2. Nah, atau boleh juga cara lainnya, 1 dikurang kita ambil lawannya ini. Ya, jadi kalian di sini pintar-pintarnya kalian melihat yang mana lebih banyak perhitungan binomialnya. Apakah X lebih besar dari 2 atau X lebih kecil sama dengan 2. Nah, kalau X lebih kecil sama dengan 2, kita lihat berapa kali binomial dia hitung. Oh, sama Ji, 3 kali. Karena X dimulai dari 0. Ya, binomial untuk X0, binomial untuk X1, binomial untuk X2. Karena X lebih kecil sama dengan 2, berarti X2 juga termasuk. Jadi masing-masing binomial dengan masing-masing X kita hitung, lalu dijumlahkan, hasil penjumlahannya dikurangi dengan 1. Maka itulah hasil total binomialnya. Nah, jadi kalian boleh coba dengan 2 cara untuk mengecek aja apakah sama. Jadi kalau sama berarti sudah benar perhitungannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, lebih dari sekian, ini contohnya lebih dari 2 paket terlambat, berarti kalian lihat X-nya ada berapa. Kalau X-nya lebih dari 1 X-nya, berarti kalian harus menghitung binomial lebih dari 1 juga. Bisa dipahami, Dek? Yang ini? Bisa dipahami? Jadi hitung dulu binomial untuk X3, hasilnya adalah ini. Binomial untuk X4, hasilnya ini. Binomial untuk X5, hasilnya ini. Kemudian masing-masing hasilnya itu dijumlahkan. Maka itulah total dari binomial X lebih dari 2. Seperti itu. Bisa dipahami yang B ini? Iya, Ibu. Iya. Nah, begitu juga yang bagian C. Nah, bagian C, perhatikan tidak lebih dari 3 paket yang terlambat. Nanti tidak lebih dari 3. Berarti X-nya tidak boleh lebih dari 3. Berarti maksimal 3. Maka kalau dalam matematika kita tulis X lebih kecil sama dengan 3. Karena maksimal 3. Berarti X-nya ada berapa ini? Dimulai dari 0. 1, 2, 3. Berarti 4 kali Ki hitung binomial. Nah, boleh juga dengan cara lain, cari Ki lawannya ini. X lebih besar dari 3. X lebih besar dari 3, berarti X-nya dimulai dari 4 dan 5. Nah, ini kalau kita pakai ini, lawannya kita cuma menghitung 2 kali binomial. Kalau ini 4 kali kita hitung binomial. Jadi silakan pilih yang mana efisien. Nah, cuman kalau kalian ambil yang lawannya atau versusnya, maka jangan lupa selisihkan dengan 1. Ya. 1 dikurang X lebih dari 3, berarti X4 dan X5. Nah, jadi untuk C penyelesaiannya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kalau kalian ambil yang ini, yang sebenarnya X lebih kecil sama dengan 3, berarti X-nya dimulai dari 0, lalu tambah X yang satunya, lalu tambah X yang 2, dan X3. Nah, ini 4 kali hitung binomial. Lalu masing-masing dijumlahkan, hasilnya 0,9933. Atau pakai lawannya. 1 dikurang B, X lebih dari 3, berarti cuma 2. Karena X4 dan X5. X4 dan X5 dijumlahkan, hasilnya sekian, lalu dikurangi dengan 1. Maka hasilnya sama, 0,9933. Nah, begitu juga bagian D. Bagian D ada 2-4 paket yang terlambat. Berarti dimulai dari 2, lalu sampai 4. Berarti X-nya 2, X3, dan X4. Berarti berapa binomial? Berapa binomial yang kita hitung di sini bagian D? 3. Iya, 3 kali binomial kita hitung, lalu dijumlahkan. Maka itulah hasilnya yang bagian D. Nih,
binomial untuk X2, binomial untuk X3, binomial untuk X4. Masing-masing dijumlahkan, hasilnya 0,2624. Nah, bagian E, paling tidak ada 2 paket yang terlambat. Paling tidak berarti minimal, ya, minimal 2 paket. Berarti kalau dalam matematika, X lebih besar sama dengan 2. Nah, kalau kita ambil ini, berarti berapa kali binomial? Dimulai dari X2, lalu X3, X4, 4, 5. X5, nah 4 kali binomial. Nah, atau kalian ambil yang efisiennya, yaitu X lebih kecil dari 2, lawannya ini. Lebih kecil dari 2, berarti X dimulai dari 0 0, dan X1. 1. Nah, cuma 2 kali, jadi boleh kalian ambil yang lebih efisien. Cuma 2 binomial kalian hitung, lalu dikurangi dengan 1. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Oh, belum, masih ada ini. Sorry. Jadi untuk rata-rata dan ragam, ya rumusnya sederhana aja. Jadi untuk rata-rata dan ragam dari distribusi binomial, rumusnya adalah rata-rata atau mu sama dengan N dikali P. N itu ukuran populasi, P itu adalah peluang keberhasilan. Kemudian untuk ragamnya, tau pangkat 2 sama dengan N kali P kali Q. N-nya itu ukuran populasi, P peluang keberhasilan, Q peluang gagal, atau 1 kurang P. Nah, misalnya seperti ini pertanyaannya. Untuk binomial 5, 0,20, di mana X-nya adalah 5, N-nya adalah 5, P-nya adalah 0,20, sehingga Q-nya 0,80, berasal dari 1 kurang 0,2. Maka berapa rata-rata binomialnya? Mu sama dengan N kali P. N-nya 5, P-nya 0,20, sama dengan 1. Kemudian ragam itu adalah tau, maka kita hitung dulu tau kuadratnya. Tau kuadrat sama dengan N kali P kali Q. 5 kali 0,2 kali 0,8, hasilnya 0,8. Nah, untuk mendapatkan ragamnya, ini dia dalam bentuk pangkat 2, berarti diakarkan. Jadi akar 0,80 adalah 0,8944. Udah, gitu aja. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk binomial? Ya, jadi binomial itu bisa kita gunakan kalau cuma 2 peluang yang bisa kita lihat di dalamnya ya. Apakah contohnya ini terlambat atau tidak terlambat, ya. Seperti yang mahasiswa juga tadi, membolos atau tidak membolos, ya. Jadi ini juga peluang dadu muncul atau tidak muncul. Nah, seperti itu kesimpulannya. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Ada, Ji? Nah, kalau tidak ada, untuk tugas selanjutnya, Ibu serahkan ke Anda untuk memilih soal evaluasi di bab sebelumnya. Silakan pilih 3 dari 8 soal tersebut. Begitu juga di bab binomial ini. Silakan pilih 3 dari soal evaluasi yang ada. Dikerjakan secara berkelompok, 1 kelompok 2 orang aja. Ya. Bisa dipahami soalnya? Jadi ini binomial ada 5 soalnya. Pilih 3 saja di dalamnya. Ya. Begitu juga dengan yang peluang bersyarat tadi, soal evaluasinya ada 8 nomor, tapi pilih 3 aja, terserah. Ya, terserah Anda yang mana kita mau kerja. Cari yang paling mudah. Nah ini, ya, ada 8 nomor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silahkan pilih 3 diantaranya. Begitu juga binomial, silahkan pilih 3 diantaranya, dikerjakan secara berkelompok, 1 kelompok, 2 orang. Yang upload salah satu aja, yang penting ditulis nama kelompoknya di sampul tugasnya. Lalu diberi keterangan siapa yang kerjakan soal ini, siapa yang kerjakan soal itu. Ya. Oke, Dek. Jelas, Ji, soal tugasnya? Iya. Iya, Ibu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, tadi siapa yang suara cowok? Belum Piku tulis tahu namanya. Siapa tadi yang menjawab? Yang cowok 1 orang? Yang agak ngebas suaranya. Siapa nama? Iya, siapa nama Kak? Siapa? Muhammad Ismail Taufik, Bu. Ismail. Muhammad Ismail Taufik. Kelas berapa, Dek? A6. A6. Oke, Ismail. Iya. Ya, Bu. Oke, kalau sudah jelas, kita tutup kelas hari ini dengan ucapan, oh ya, absennya jangan lupa 2 kali ki absen, nah. Pertemuan 10 untuk peluang bersyarat, pertemuan 11 untuk binomial, namun untuk pertemuan 11 itu nanti dibuka absennya pukul 13. Jadi absennya sebentar, Pi, jam 1 lewat, Pi. Ya, batasnya
cuma jam 13 sampai 15. Ya. Oke, kalau tidak ada yang mau tanyakan, Ibu, tutup dengan ucapan ya. Indah? Ibu, Kenapa? Iya. maaf Bu, Ita Masita Bu kelas C1 tidak sempat ki masuk Bu, setiap mau masuk ndak baik jaringannya Bu. Bodong. Iya, ada Ji rekamannya ini, Dek. Nanti dengar aja dari link YouTube ya. Iya. Iya Bu. Oke. Kalau tidak ada yang Makasih, Bu. mau tanyakan lagi, iya. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.